Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Saku yang mengangkat tema tentang makna daripada halal. Dan dalam segmentasi berikut ini Profesor Asrul Niam akan menjelaskan kepada kita lantas apa peran ulama dalam menjaga kemurnian halal. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadratal mukarramin, para ulama, wabil khusus para guru-guru saya, Syekh Muhammad Jabir dan juga Abi Amir serta Ustadz Agung, dan hadirin jamaah Masjid Nurul Ikhwan serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru saja sudah dijelaskan mengenai pentingnya perhatian kita terhadap konsumsi halal. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya ibu-ibu, bapak-bapak memastikan konsumsinya memilih yang halal dan menghindari yang haram. Benar? Karena kalau kita mengonsumsi yang haram, doa kita enggak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak dan keturunan kita bisa nakal. Kalau anak nakal nggak taat pada orang tuanya, jangan langsung dijewer. Muhasabah ibu bapak, jangan-jangan rizki yang masuk di dalam mulut anak kita dari yang haram. Bisa jadi rizkinya halal, tetapi asupan makanannya haram. Dengan atau tanpa sengaja. Al-Quran sudah jelas mengatur mana yang halal, mana yang haram. Tetapi masalah-masalah produk pangan, obat-obatan dan kosmetika berkembang dinamis. Dan peredarannya pun juga mengikuti perkembangan lingkungan strategis kita. Ya Bu, dulu waktu kita masih sekolah, pada saat kita mau rekreasi, kita diingatkan oleh orang tua kita, hati-hati makanannya. Kalau perlu bekal sendiri. Itu kalau rekreasinya ke Bali atau ke tempat-tempat yang sekira di situ potensial makanannya tidak halal. Ya Bu. Tapi kalau ke Bekasi, ke Matraman, ke Telaga Mas, aman karena lingkungannya dekat masjid. Berarti menu makanannya aman. Itu dulu Bu, dulu Pak. Sekarang nggak bisa lagi. Di sebelah masjid ada warung warteg, dia belanjanya di mana? Belanjanya di pasar, menu makanannya ayam, harganya murah sekali, kita pilih di situ. Jangan-jangan ayamnya ayam tiren. Apa itu? Mati kemarin. Jangan lihat murahnya. Ini yang pertama. Kita penting untuk mengetahui secara utuh mengenai hakikat menu makanan kita, mana yang halal, mana yang tidak. Kata Nabi, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal jelas Bu, yang haram jelas Pak, jelas. Kalau sudah jelas-jelas, ini udah jelas singkong rebus, halal nggak? Halal. Udah nggak usah perlu tanya-tanya lagi. Ini ada daging babi, haram apa halal? Haram, sudah jelas. Tetapi hadis Nabi 14 abad yang lalu mengingatkan kepada kita,
wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara yang halal dan yang haram itu ada yang remeng-remeng. Ada yang samar. Terusan hadisnya, la ya'lamuhunna katsirum minan nas, yang enggak banyak orang tahu, termasuk jamaah Masjid Nurul Ikhwan. Ini menu apa ini? Begitu jalan di sini di Sumarekon situ, banyak sekali restoran dan saya yakin salah satu penikmatnya adalah ibu-ibu. Pas lagi hangout, lagi bete, atau lagi rekreasi sama anak sama keluarga, kita wisata kuliner yuk. Diajak ke restoran Padang, udah pernah, warteg kuno. Cari restoran yang sekira namanya saja kita nggak tahu. Apalagi menu, apalagi halal haramnya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah ini yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW 14 abad yang lalu. La ya'lamuhunna katsirum minan nas. Nggak banyak orang tahu, dan bagaimana menghadapi hal yang seperti ini? Ittaqu syubuhat. Jauhi dulu yang syubuhat, yang nggak jelas. Apakah halal atau haram ini? Menu makanannya jelas, sapi. Tetapi sapinya gimana dipotongnya? Tapi kita nggak diwajibkan untuk langsung nengok ke pemotongan hewan, enggak. Di dalam hadisnya pun juga la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Enggak banyak orang yang diberitahu. Kalau bahasa usul fikihnya, kalau ibu-ibu ngaji usul fik, itu ada namanya mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik. Teksnya menyebutkan la ya'lamuhunna katsirum minan nas, enggak banyak orang tahu. Berarti ada sedikit orang yang tahu. Melakukan pemeriksaan, melakukan pengawasan, melakukan auditing, bagaimana proses produksi pangan itu hingga masuk ke meja makan kita. Sederhananya, sudahlah ngikut saja kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya jika enggak ngerti. Sederhananya, cari yang ada sertifikat halalnya. Itu saja kita sebagai orang awam ngikut. Karena apa Bapak Ibu? Pertukaran barang dan jasa hari ini sangat terbuka. Produk yang kemarin diproduksi di Thailand, hari ini atau esok ada di meja makan kita. Nih wajahnya cerah-cerah nih. Pernah berpikir enggak kosmetik yang dipakai? Enggak. Teknologi rekayasa pangan dan kosmetika hari ini memungkinkan pemanfaatan hal-hal yang syubuhat, bahkan yang jelas-jelas haram itu digunakan. Tetapi kadang kita nggak sadar, Bu. Bahkan yang haram membuat glowing wajah ibu-ibu. Nah, ada namanya produk plasenta. Nah, plasenta ya. Apa itu plasenta? Ari-ari. Ari-ari itu bagian dari bahan baku untuk kepentingan kecantikan dengan daya manfaat yang luar biasa. Karena mengandung hal yang bersifat regeneratif kulit. Tetapi ari-ari manusia tidak boleh digunakan, hukumnya haram. Tapi enggak semua jenis plasenta itu haram, karena ada plasenta dari hewan, hewannya dipastikan hewan yang halal. Maka kalau nyari kosmetik, nyari yang bersertifikat halal, karena urusan pangannya bukan hanya sekedar yang kita makan dan yang kita minum, yang diwajibkan urusan halalnya juga termasuk yang kita pakai. Dan alhamdulillah pemerintah sudah menetapkan undang-undang jaminan produk halal, ulamanya sudah diberikan mandat untuk menetapkan kehalalannya. Tinggal bapak dan ibu memastikan memilih produk hanya yang halal. Kalau ibu dan bapak nggak perhatian, maka produk yang haram tetap terproduksi, bapak ibu ikut
dosanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor, dan itulah tadi sebuah pemaparan yang menjadikan kita semakin jelas bagaimanakah kita harus berhati-hati terhadap apa yang muncul pada saat ini di dunia modern. Untuk melengkapi tema bahasan kita akan buka kesempatan para penanya yang insya Allah nanti di segmen keempat dan 5 akan dijawab oleh guru-guru kita. Silakan Syasha. Terima kasih Mas Agung, dan pemirsa di sebelah saya sudah ada jamaah yang ingin bertanya. Assalamualaikum Bapak, dengan Bapak siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak? Dengan Pak Suryanto. Pak Suryanto, silakan pertanyaannya disampaikan Pak. Ya, dengan Pak apa yang dari apa Kiai? Profesor apa? Yang dari MUI. Kiai Niam. Ya, Pak Iam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz telah menyampaikan terkait dengan masalah halal haram makanan. Memang kita ketahui pada saatnya ini memang masih banyak Pak beredar di pasar-pasar atau di supermarket dan sebagainya makanan yang belum bersertifikasi halal. Tentunya kan ini domainnya Majelis Ulama Indonesia ya untuk ini. Para kiai ustadz sudah menyampaikan hal tadi ini. Perlu saya pertanyakan dalam hal ini apakah sertifikasi halal haram itu pada akhirnya nanti akan membatasi kemampuan berpikir manusia dalam mengambil suatu keputusan. Ini bagaimana Pak Kiai? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bapak pertanyaannya, dan Kiai Ustadz Syekh kita akan tahu jawabannya di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku.